Halo semuanya, saya Diana Kinanti dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai metode sederhana dari isolasi DNA. DNA dapat diisolasi dari berbagai macam sampel biologis. Hasil isolasi DNA ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan analisis, seperti DNA sequencing, polymerase chain reaction atau PCR, dan lain-lain. Hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai dasar diagnosa penyakit genetik atau status carrier, penunjang kebutuhan terapi gen, pengembangan vaksin, dan lain-lain. Prinsip isolasi DNA ini terdiri dari 3 tahap, yaitu perusakan membran sel dan inti sel, pemurnian DNA, dan pemisahan DNA dari komponen sel. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu gelas transparan, ziplock bag, sendok takar, sendok, saringan, tusuk gigi, dan blender. Bahan yang digunakan yaitu air mineral, sabun cuci piring, garam, deterjen cair, alkohol, dan sampel. Di sini saya menggunakan bawang bombay dan pisang muli. Yang pertama, kita harus menyiapkan larutan ekstraksi dengan mencampurkan 1 sendok garam, 3 sendok air, setengah sendok deterjen, dan setengah sendok sabun cuci piring. Kation pada garam akan berinteraksi dengan muatan negatif yang ada pada struktur backbone fosfat DNA. Garam juga akan melarutkan protein dan polisakarida yang ada pada sel. Pada sabun cuci piring dan deterjen, terdapat kandungan agen geotropik berupa sodium deodosil sulfat atau SDS yang berperan dalam proses lisis sel dengan melepaskan ikatan-ikatan hidrogen yang ada di membran sel, sehingga bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Pisang dikupas dan dipotong-potong. Potongan pisang kemudian dimasukkan ke dalam ziplock bag dan digerus dengan tangan. Pisang yang sudah halus kemudian dicampurkan dengan larutan ekstraksi secukupnya. Di sini saya menggunakan 5 sendok larutan ekstraksi untuk 1 buah pisang muli. Setelah tercampur rata, campuran ini didiamkan sekitar 5 menit agar larutan ekstraksinya dapat bereaksi. Kemudian campuran ini disaring, gak usah diobok-obok, didiamin aja sampai menetes dengan sendirinya. Nah, kalau sudah tersaring, kita tambahkan alkohol. Di sini saya pakai yang konsentrasi 96%. Dan harus diperhatikan juga dalam penambahan alkohol di sini tidak boleh tercampur dengan filtrat pisangnya. Alkohol di sini berfungsi untuk presipitasi DNA sehingga DNA-nya akan mengambang pada permukaan alkohol. DNA yang terpresipitasi dan naik pada lapisan alkohol akan tampak seperti benang-benang halus yang berwarna putih. Untuk bawang bombay sebenarnya hampir mirip-mirip sih sama pisang. Jadi bawang bombaynya dikupas dulu terus dipotong-potong. Nah, bedanya di sini kalau bawang bombay kita blender aja. Jadi kita kasih air dikit aja biar lancar blendernya. Terus kita blender. Kemudian setelah bawang bombaynya halus, kita pindahkan ke gelas. Di sini saya memindahkan sebanyak 4 sendok. Jadi sisanya bisa dibuat masak. Setelah itu kita tambahkan larutan ekstraksi. Di sini saya menambahkan 4 sendok larutan ekstraksi. Setelah didiamkan sekitar 5 menit, kemudian campuran ini kita saring. Ingat jangan diobok-obok. Setelah filtratnya tersaring, kita beri alkohol. Jangan lupa alkoholnya tidak boleh bercampur dengan filtratnya. DNA yang terpresipitasi kemudian diambil dengan tusuk gigi secara hati-hati. Sekian video percobaan ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan.